Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Putri Liana dengan NIM 4011900065. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai manajemen modal kerja atau working capital management. Nah, selanjutnya ini ada pengertian modal kerja. Modal kerja itu sendiri adalah dana yang dialokasikan untuk keperluan pembiayaan operasional perusahaan yang jangka waktu pengeluaran dana tersebut maksimal 1 tahun. Nah, untuk pembiayaan operasional perusahaan itu sendiri adalah pembiayaan untuk mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan. Contohnya, pembiayaan untuk pembelian bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan pembayaran biaya-biaya overhead pabrik, atau bisa juga biaya-biaya di dalam pabrikasi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya overhead pabrik itu diantaranya ada biaya listrik, biaya hak handphone, biaya air, biaya gas, ada juga pemeliharaan mesin pabrik, biaya penyusunan mesin, dan biaya-biaya lainnya. Nah, kedua ini ada pengertian mengenai manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja itu sendiri ada dua unsur, yaitu aktiva dan juga kewajiban lancar. Nah, aktiva itu sendiri merupakan aset yang dimiliki atau yang diperkirakan akan direalisasi bila untuk dijual. Nah, sedangkan kewajiban lancar itu merupakan utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar tadi. Nah, di dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dan memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan tersebut. Nah, manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Nah, setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, resiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Selanjutnya ini ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Kedua, memaksimalkan dana dari pemilik saham Arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif, mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Keempat, ada mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Dan selanjutnya ada pengelolaan kas. Nah, pengelolaan kas itu sendiri merupakan proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan juga perusahaan. Dalam bisnis, pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan. Nah, ada juga langkah-langkah pengelolaan kas. Dimulai dari seorang pengelola kas kecil keuangan, dikelola oleh bagian kesetariatan atau petugas tingkat pemula atas pengeluaran tunai. Nah, hal ini dilakukan untuk mendukung tugas pelaksanaan yang ada. Maksudnya yaitu diadakannya kas kecil agar kesetariatan tidak perlu meminta dan ke bagian keuangan setiap kali ingin mengeluarkan dana secara tunai. Nah, selanjutnya ini ada pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang biasanya berisi perhitungan dan analisis penjualan kredit dalam suatu perusahaan. Nah, penjualan kredit tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan yang kemudian diatur dan dianalisis melalui pengelolaan piutang. Nah, tujuan lainnya ada agar tidak terjadinya kredit macet yang akan menghambat arus kas usaha tersebut.
Dalam menjual produk, perusahaan biasanya melakukan transaksi secara tunai atau kredit. Nah, manajemen piutang itu sendiri merupakan sistem yang paling berperan dalam membangun kebijakan pengelolaan piutang usaha yang baik dan juga tepat. Nah, mengingat betapa pentingnya manajemen piutang ini dalam bisnis, maka sistem pengelolaannya pun juga harus efisien supaya tidak berujung merugikan perusahaan. Kenapa? Karena di dalamnya menyangkut persoalan laba serta biaya yang muncul dari adanya piutang itu sendiri. Sementara itu, piutang suatu perusahaan berasal dari penjualan barang maupun jasa secara kredit. Nah, ini selanjutnya ada pengelolaan persediaan. Nah, persediaan itu sendiri adalah sejumlah barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan yang tujuannya untuk dijual atau diolah kembali. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, maupun perusahaan jasa, mempunyai persediaan. Perbedaan persediaan untuk masing-masing perusahaan tersebut dilihat dengan jenis persesiannya. Nah, pada perusahaan dagang itu sesuai dengan kegiatannya, di mana perusahaan ini melakukan kegiatan beli barang untuk dijual lagi. Maka persediaan utama yang dimiliki berupa persediaan barang dagang dan persediaan bahan penolong serta persediaan perlengkapan kantor. Selanjutnya itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini mempunyai persediaan yang bisa dipakai, termasuk di dalamnya itu ada karbon, kertas, stempel, tinta, materai, dan persediaan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan jasa. Nah, sedangkan perusahaan manufaktur ini memiliki beberapa macam persediaan utama. Di antaranya itu yang pertama ada persediaan bahan baku, kedua ada persediaan bahan setengah jadi, ketiga ada persediaan barang jadi. Nah, ini ada pengelolaan persediaan. Menurut Fahmi, beliau mendefinisikan bahwa manajemen persediaan adalah suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan juga berfluktuasi. Sedangkan menurut Julian Yamit, beliau mengemukakan tujuan manajemen persediaan ini adalah meminimumkan biaya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan analisis untuk menentukan tingkat persediaan yang dapat meminimumkan biaya atau paling ekonomisnya. Terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.